Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Ustazah akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ustazah adalah Anita Rahayu Istiqomah, Ustazah dari SDIT Alismart Surakarta. Nah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang tematik kelas 5 di tema 5 subtema 1. Nah, sebelum kita belajar untuk tematik, hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Baik, kita mulai dulu. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk hari ini silahkan teman-teman bisa menyiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Buku pena 5B di halaman 71. Nah, di sini di tema 5 subtema 1, Ustazah akan menyampaikan dua muatan. Yang pertama adalah muatan Bahasa Indonesia di KD 3.7 tentang mengidentifikasi teks non-fiksi dan teks fiksi. Muatan yang kedua adalah KD 3.5 mengidentifikasi komponen ekosistem. Nah, untuk hari ini kita juga akan mempelajari di KD 4.7 yaitu mempraktekkan teks fiksi dan teks non-fiksi, dan untuk muatan IPA-nya juga 4.5 tentang mempraktekkan komponen ekosistem. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ustazah ada jingle tematik agar teman-teman lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. I love tematik, you love tematik, we love tematik, tematik fun learning. Tematik, oke. Nah, teman-teman pasti tambah semangat kan? Nah, hari ini di tema 5 subtema 1 di muatan pertama, muatan bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasi teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, dulu di kelas 4 kita sudah mempelajari teks fiksi dan teks non-fiksi ya. Tetapi kita lebih mendalami teks fiksinya ya. Untuk teks non-fiksi kita akan mendalaminya di kelas 5. Nah, apa itu teks non-fiksi? Ya, teman-teman ada yang masih ingat nggak teks fiksi itu apa? Nah, teks fiksi adalah teks yang berisi informasi yang bersifat imajinatif atau sesuai dengan khayalan. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang sesuai fakta atau kenyataan. Nah, contohnya, ini Ustazah membawa beberapa buku ya. Nah, seperti ini. Ini apa teman-teman? Nah, ini adalah cerita tentang hewan ya. Biasanya kita sebut sebagai fabel ya. Sedangkan ini adalah Sirah Nabawiyah ya. Silahkan teman-teman bisa menebak kira-kira mana ya yang masuk ke teks fiksi dan mana ya yang masuk teks non-fiksi. Nah, silahkan teman-teman bisa mengidentifikasi dulu kira-kira mana ya yang teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, pasti teman-teman semua sudah bisa menebak ya, karena di kelas 4 kita sudah belajar tentang teks fiksi ya. Nah, ini Ustazah membawa dua contoh ya. Ini untuk fabel dan yang ini adalah untuk cerita anak dalam bentuk dongeng atau kita bisa menyebutnya dengan cerpen ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk adik-adik kita ya, di kelas 1 maupun kelas 2 gitu ya. Nah, ini ceritanya itu tentang apa? Teks yang bersifat imajinatif atau khayalan ya. Di fabel ya, cerita tentang hewan seperti itu. Biasanya bahasanya itu menggunakan bahasa yang bersifat konotatif ya, atau tidak memiliki makna yang sebenarnya. Misalkan
seekor dinosaurus yang tinggi hati bertemu dengan kelinci, ya. Ada kata-kata tinggi hati gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata yang bersifat konotatif. Itu adalah contoh dari teks fiksi, ya. Karena teks ini bersifat imajinatif atau khayalan. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, untuk teks yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah teks yang non-fiksi, ya. Ini Ustazah membawa beberapa contoh, ya. Yang pertama itu biografi 35 sahabiah Nabi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh teks non-fiksi. Karena apa? Teks non-fiksi ini berisi perjalanan para sahabiah, para sahabat Rasulullah, ya, ketika beliau mendakwahkan Islam pada masanya. Nah, ini contoh lain juga Ustazah membawa sirah nabawiyah, ya, yang berisi perjalanan Rasulullah ketika berdakwah, ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, ada buku tafsir, ya. Ini tafsir juz 30 dari Ibnu Katsir. Dan ini ada tafsir Ibnu Katsir juz 29. Nah, ini juga termasuk teks non-fiksi karena ini berisi artikel ilmiah, ya, tentang kita mempelajari tafsir dari surat-surat yang ada di Al-Qur'an. Nah, contoh lain juga bisa kita jumpai ya, misalkan teman-teman di rumah ada atlas seperti itu ya. Itu juga contoh teks non-fiksi. Nah, atau misalkan teman-teman punya ensiklopedia gitu ya, tentang buku-buku ilmiah, itu juga termasuk teks non-fiksi. Kalau di rumah misalkan ayah atau bunda atau om atau tante gitu ya, lulus kuliah itu juga membuat skripsi ya. Skripsi itu juga contoh teks non-fiksi. Nah, kemudian untuk hari ini nanti Ustazah akan memberikan rangkuman sedikit ya, dan juga nanti kita agar teman-teman bisa lebih memahami untuk KD.7 untuk muatan bahasa Indonesia hari ini. Nah, untuk yang kedua kita akan belajar di muatan IPA di KD.5 tentang mengidentifikasi komponen ekosistem. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu ya, apa itu komponen ekosistem ya. Jadi komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem biotik dan yang kedua adalah komponen ekosistem abiotik. Nah, biotik ini adalah komponen yang bersifat hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu komponen yang berasal dari benda yang tidak hidup, contohnya suhu, cahaya, energi, matahari, tanah, seperti itu. Nah, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, Ustazah punya lagu loh buat teman-teman. Oke, silahkan disimak ya. Mari kita belajar tentang ekosistem. Ada dua komponen yang ada di dalamnya, biotik dan abiotik, itulah namanya. Berikut adalah berbagai macam contohnya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri, itulah contoh komponen biotik. Udara, air, tanah, suhu, matahari, itulah contoh komponen abiotik. Mari kita belajar tentang ekosistem. Ada dua komponen yang ada di dalamnya, biotik dan abiotik, itulah namanya. Berikut adalah berbagai macam contohnya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri, itulah contoh komponen biotik. Udara, air, tanah, suhu, matahari, itulah contoh komponen abiotik. Nah, setelah teman-teman tadi melihat ya untuk tugas hari ini, silahkan nanti segera dikerjakan. Dan untuk poin terakhir adalah poin ma'rifatullah. Nah, karena teman-teman hari ini sudah belajar tentang komponen ekosistem dan teks fiksi dan non-fiksi, maka Ustazah akan memberikan poin ma'rifatullah di Quran Surat Al-Alaq. Karena
di surat Al-Alaq ini wahyu pertama dari Allah yang memerintahkan kita untuk rajin membaca. Jadi teman-teman harus semangat untuk belajar dan membaca ya, karena perintah membaca itu datangnya langsung dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, perintah Allah di surat Al-Alaq ini adalah Allah telah memberikan ilmu kepada kita, dan seyogyanya kita sebagai hambanya itu bisa melaksanakan perintah dari Allah dengan cara memahami ilmunya dan juga mengamalkannya. Nah, karena kita masih di kondisi pandemi ya teman-teman ya, COVID-19, jadi Ustazah tetap mengingatkan teman-teman untuk selalu memakai masker ketika berpergian atau keluar rumah, dan juga memakai face shield ketika bertemu dengan teman-teman yang lain ya, misalkan tetangga atau sahabat gitu ya, ketika bertamu dan sebagainya, agar nanti kita bisa terhindar dari bahaya COVID ini. Jangan lupa juga membawa hand sanitizer ketika bepergian ya. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak ketika kita sedang berinteraksi. Itu saja dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, maka kita doa dulu, doa penutup ya teman-teman ya. Abata. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian dari Ustazah. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini dan juga bisa melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Oke, Ustazah tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.